kesadaran, dengan keikhlasan, lalu saya lakukan dengan pace yang saya bisa. Saya tidak terlalu, saya pasti punya target, tapi saya tidak akan memaksakan diri saya untuk sekedar mengejar target, tapi saya lupa dengan kesenangan yang saya bisa dapatkan dari pekerjaan saya. Nggak tahu itu menurut Kak Syahna seperti apa? Kalau menurut saya bagaimana caranya hidup kita nyaman, nggak usah lihat kenyamanan orang lain. Ais, cakep. Ya nggak? Hai sahabat YPAC Jakarta, selamat berjumpa dengan channel YouTube Bincang Seru. Media edukasi untuk orang tua, anak, dan khususnya anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus. Sahabat YPC Jakarta, hari ini kita akan melakukan obrolan-obrolan yang menarik dengan salah satu narasumber yang luar biasa, yang saya sangat mengagumi beliau. Sudah hadir bersama kita, Kak Syahnas. Selamat pagi Kak Syahnas. Kak Agus, selamat pagi. Untuk semuanya para pendukung, saya mesti bilangnya ya, karena kita mesti saling berkolaborasi untuk Betul. mendukung insan berkemampuan khusus Ya, gitu ya. baik. Karena makasih banget ya Kak Agus udah mengundang saya ke sini ke YPAC Jakarta supaya kita berbagi semangat nih, Itu berbagi dia. inspirasi tentang bagaimana mewujudkan masa depan memang milik insan berkemampuan khusus. Ya, baik. Kak Agus mau nanya apa? Ya, langsung ditanya nih ya. Baik, begini Kak Syahnas. Jadi kita ini kan sedang berusaha untuk memberikan penyadaran atau awareness tentang disabilitas, dan rata-rata yang sering kali kita lihat adalah bagaimana disabilitas yang ditampilkan itu jauh adalah disabilitas yang mampu ya. Mampu dalam tanda petik adalah mereka-mereka yang memang secara kondisi disabilitasnya mungkin tidak terlalu berat. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada disabilitas yang kondisinya lebih berat. Dan mereka memang membutuhkan lebih banyak support dari kita. Nah, bagaimana pandangan Kak Syahnas mengenai penerimaan masyarakat yang harusnya diberikan kepada disabilitas ini? Sebelum ke masyarakat ini kejauhan begitu ya. Jadi Ya. kita mulai di keluarga aja dulu. Baik. Karena memang sumber kepercayaan diri itu adanya di keluarga. Ya. Kalau misalnya keluarga bisa menerima sosok ini, anak ini yang menjadi titipan Tuhan untuk mereka, maka dia akan muncul menjadi seseorang yang punya kepercayaan diri ketika tampil di publik. Itu penting sekali. Saya mau ngasih ilmu deh, begini ya. Bayangkan kalau misalnya mesin kecerdasan kita. Saya mesti bilang bahwa Tuhan tuh tidak pernah menciptakan manusia atau makhluk salah, nggak pernah. Bahkan untuk insan berkemampuan khusus sekalipun ada keunikan yang tidak dimiliki oleh anak normal lainnya. Ya. Itu mesti dipahami dulu. Maka kalau misalnya ada mesin kecerdasan ya, saya bikinnya kayak begini ya, kayak buletan, nggak tahu nih kelihatan apa enggak ya. Oke, terlihat Gitu ya, seperti terlihat ya. Ada buletan kayak begini di mesin kecerdasan otak kita. Nah itu dibagi, ada otak kiri, ada limbik kiri, ada otak kanan, ada limbik kanan, ada otak tengah gitu ya. Saya bikin skemanya kayak begini nih kira-kira ya. Nah untuk membuat kita yang katakanlah yang normal lah. Otak kiri itu kan isinya adalah logika, memori kayak begitu ya dan kecerdasan. Sebetulnya kalau ingin membuat dalam penelitian, kalau ingin membuat diri kita pintar atau membuat anak kita pintar itu sebetulnya adalah sebuah pekerjaan yang sangat mudah Kak Agus. Ya. Selama kita tidak males melatih dia dan dia pun rajin untuk mengulang-ulang maka akan tersimpan di gudang memorinya. Ya, ya, betul. Ketika ada persoalan datang, maka sensor di limbik kirinya akan memanggil simpanan di gudang itu.
dia akan bisa melakukannya dengan baik. Iya. Maka centang, checklist, anak ini disebut pintar. Oke ya. Iya, iya. Jadi mau dia anak normal atau dia adalah anak berkemampuan khusus, dia mesti rajin, kita orang dewasa di sekelilingnya mesti rajin. Dengan mengulang-ulang pasti dia bisa. Oke ya. Iya. Otak kanan dan limbik kanan ini isinya adalah kreativitas, inovasi, emosi, dan pandai menjaga hubungan. Pedagogik yang ada di Indonesia, kita mencetak anak pintar. Setuju apa enggak? Iya, betul, setuju. Iya. Katakanlah bimbel, bimbingan belajar. Itu membuat anak-anak normal bagaimana masuk ke universitas yang disukai. Kognisi yang dikembangkan. Kognisi, kecerdasan, Iya. dan kemampuan daya tangkap khususnya menghafal. Iya. Kita nggak pernah mencetak anak baik loh. Sadarkah kita itu? Bahkan otak kanan dan limbik kanan kita dibikin cara kerjanya seperti bagian kiri. Saya tuh nggak nyadar loh itu. Izin bermain ilmu Iya, ya iya, dengan Kak silakan, Agus. silakan, ya. Ketika saya menginginkan Kak Agus dan semua yang ada di sini menggambar pemandangan, apa yang digambar? Pasti gunung ya, ada mataharinya. Gunungnya mungkin dua karena diajarin yang sama, gunung dua. Lalu ada sungai, ada sawah ya. Kira-kira seperti itu yang sering kali. Padahal kita negara maritim. Iya ya. Jarang sekali orang Indonesia yang menggambar laut, matahari terbit dan tenggelam. Semua dibikin konsepnya itu padahal cara kerja otak kanan loh. Oh, iya, dan iya. limbik kanan. Kita pedagogiknya membuat kanan anak kita dan anak didik kita cara kerja kanan seperti kiri. Cara kiri ya. Oke. Maka dia tidak terlatih untuk bagaimana menjalin hubungan, menjaga level emosinya. Pahamlah kita sekarang mengapa anak pintar temennya dikit. Karena kamarnya beda. Sampai di sini bisa ngikutin ya. Iya, betul, betul. Kita mencetak mereka tuh mendorong berusaha bagaimana mereka itu pintar. Baik anak normal maupun anak berkemampuan khusus. Iya. Kita lupa bahwa otak kanan dan limbik kanan itu berfungsi untuk membuat anak itu sukses. Di usia Kak Agus dan saya sekarang dan Anda semua, kita paham bahwa pekerjaan dan kesuksesan dalam kehidupan kita tidak melulu dari otak kita yang pintar. Tapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Setuju ya? Iya. Karena mau sepintar apapun orang, tapi kalau misalnya jahat, nyolong, marah, tantrum, orang juga nggak suka kali. Iya, iya. Begitu. Iya. Nah, lanjut ya Iya, sampai iya, di sini. silakan. Langit warnanya apa Kak Agus? Biru. Izin Itu ya. ingatnya selalu Iya. biru ya. Izin ya. Saya mau kasih gambar langitnya warnanya orange. Karena siapa tahu saya lagi puasa. Kalau biru mulu kapan beduk gitu. Iya. Lapar Senja saya. juga ya. Iya. Nah, ya. Rumput warnanya apa? Hijau dan coklat. Izin ya, saya mau warnanya merah. Soalnya mau saya bakar ilalang yang ada di situ, saya mau bikin fondasi bangunan. Artinya apa yang Kak Agus lihat, apa yang Anda lihat dan yang saya lihat beda. Mengapa banyak masyarakat yang merasa risih dengan anak-anak berkemampuan khusus ini? Karena kita dipaksa dalam hidup kita memakai kiri. Kita tidak bisa menggunakan sehingga kanan kita itu impotensial. Kita nggak suka melihat ada perbedaan. Iya, iya, iya. Saya paham betul itu. Kalau misalnya kita melatih kanan kita, maka kita muncul perasaan welas asih, compassion. Nggak apa-apa berbeda, menghargai perbedaan. Karena apa? Karena kanan kita aktif otaknya. Lagi ya. Ada yang disebut dengan otak tengah.
Otak tengah itu isinya adalah insting dan naluri serba bisa. Termasuk adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis itu adalah bagaimana caranya solusi ya. Ya. Bisa melihat titik buta yang orang lain gak bisa lihat. Itu cara kerja otak tengah Kak Agus. Menuju tengah melalui kanan jauh lebih mudah ya daripada melalui kiri Iya, kan. iya. Cara berpikir kritis adalah bagaimana mengaktifkan otak tengah kita Kak Agus. Oke, saya sebagai masyarakat, tetangga saya ada insan berkemampuan khusus nih. Kalau otak tengah saya jalan, insting saya tuh kuat. Kemudian gimana caranya ya? Jalan yang lobang-lobang, ya udah saya aja yang lakuin. Nggak usah nunggu pemerintah supaya kalau dia pakai kursi roda nggak kejublak di situ. Itu otak tengah. Gitu. Iya. Jadi apa yang mesti kita lakukan, kita tidak bisa mengubah bagaimana pandangan orang atau masyarakat umum yang tidak teredukasi melihat perbedaan itu adalah anugerah dari Allah gitu. Iya. Nah, ya udah kalau kita tidak bisa mengubah orang, kita yang mengubah bagaimana cara pandang kita melihat cara pandang orang seperti itu. Kita kuatin aja anak-anak ini yang dititipin di IPAC Jakarta. Kita kuatin keluarganya. Kita latih mereka bagaimana menghadapi pandangan sinis orang terhadap perbedaan. Iya. Bagaimana meyakinkan perusahaan bahwa anak-anak yang sudah dilatih oleh YPAC Jakarta ini bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang membuka kesempatan untuk insan berkemampuan khusus. Udah begitu aja Kak Agus. Dan kemudian juga kan ini zaman digital 4.0 ya. Jangan lupa mensiarkan praktik baik YPAC Jakarta di sosial medianya. Dikuatkan tuh Kak Agus. Mudah-mudahan dengan kayak begitu ya akan muncul empati, mengubah. Jadi kalau buat saya ya komunikasi yang berdampak itu adalah bukan kita kenceng sama orang yang melihat kita dengan sinis. Bukan. Tapi bagaimana komunikasi sehingga paradigma orang berubah. Kan gitu ya Kak Agus. Nggak ya? membalas dengan yang kenceng tadi ya. Buat apa? Iya. Karena komunikasi itu bukan satu ngomong satu jawab. Bukan yang satu menjelek-jelekan di sosial media terus kita ngejawab lagi. Itu kampungan Kak Agus gitu loh. Nggak selesai-selesai loh ya, Nggak terus selesai-selesai. aja. Jadi buat apa kayak gitu? Iya. Lebih baik kita selalu posting mengenai praktik baik dari anak-anak insan berkemampuan khusus. Orang terinspirasi, kita mengklarifikasi, kita memberikan informasi dan ujungnya yang kita inginkan adalah masyarakat termotivasi untuk berkolaborasi sama kita. Kan begitu. Saya tuh ada tertarik dengan pernyataannya Kak Syahnas nih. Biasanya kita memang menggunakan istilah berkebutuhan khusus. Pagi ini saya mendapatkan satu istilah baru, insan berkemampuan khusus. Dasarnya apa tuh Kak Syahnas menggunakan kata berkemampuan khusus? Itu menggelitik tuh buat saya. Kita menghargai mereka karena saya yakin bahwa kita semua adalah makhluk spiritual. Iya. Dulu kita nggak ada Kak Agus. Sekarang kita ada ditugasin jadi manusia. Saya sebagai Syahnas ditugasin berbicara ini. Kak Agus juga. Iya. Yang lain juga yang ada di podcast ini. Iya. Dengan tugasnya masing-masing. Bahkan yang magang sekalipun. Iya. Bukan sebuah hal yang kebetulan kan. Kita nggak pernah tahu. Iya. Pertemuan ini nanti ujungnya tuh akan membuka inspirasi apa. Iya. Begitu juga dengan mereka yang berbeda dengan kita. Dia ada tugasnya. Dia adalah makhluk spiritual yang bertugas sebagai manusia yang tidak sempurna di mata orang yang sempurna. Kan begitu. Iya. Tapi di mata Tuhan mereka sempurna. Iya. Dengan tugasnya yang menjadi manusia tidak sempurna di tengah masyarakat yang sempurna. Iya.
Karena itu tugas mereka. Iya. Jadi berkemampuan khusus, mereka mampu melakukan sesuatu, tetapi memang berbeda dengan orang yang sempurna Iya. di mata orang sempurna. Iya. Kalau kita berkolaborasi sama dia, Kak Agus di YPAC Jakarta misalnya, karena ada tugasnya Kak Agus. Iya. Kak Agus tuh ada misi jiwanya loh jadi manusia. Iya, betul. Setiap dari kita loh. Setiap dari kita Iya. loh. Jadi kalau kita jadi manusia mesti pede aja. Karena memang kita dijadiin manusia melakukan misi jiwanya. Setuju? Ya, setuju. Kalau misalnya misi jiwa makhluk itu menjadi penyanyi, pasti dibekalin kemampuan alat pita suara yang sangat bagus. Iya. Makanya Kak Agus kalau suaranya sumbang, percayalah misi jiwanya bukan jadi penyanyi. Jadi kita mesti yakin bahwa kita semua disempurnakan dengan alat-alat yang sudah dikasih waktu kita lahir gitu loh. Iya. Untuk melakukan misi jiwa kita. Bahkan untuk insan berkemampuan khusus yang sampai tergeletak gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa noleh kepalanya kanan dan kiri. Aku pernah wawancara Kak Agus, waktu itu perempuan. Dia masih ngajar Kak Agus, masih ngajar karena otaknya masih jalan. Iya. Jadi dia masih ngajar di atas tempat tidurnya. Sampai akhirnya dia meninggal. Di situ saya bilang, itu pelajaran yang betul-betul berdampak banget Iya. buat saya. Bahwa siapapun kita, apapun kita, kerjakan segala sesuatu dengan passion. Kegairahan kita untuk melakukan itu. Izin kasih ilmu satu Iya, lagi mau. iya. Oh, harus dong. Tambah ya, kita Iya. ngomong passion ya. Jadi bagaimana semua keluarga maupun pendidik, saya ngomongnya pendidik ya. Iya. Saya nggak ngomong guru nih di Iya. YPAC Jakarta. Karena guru belum tentu pendidik. Guru belum tentu pendidik. Catat, guru belum tentu pendidik. Ini harus dikulik nih ya. Setuju ya? Ya. Kalau pendidik pasti guru. Iya. Pendidik itu nggak pernah berhenti belajar Kak Agus. Iya, iya. Kalau guru kadang-kadang berhenti belajar sesudah mendapat predikat Predikat guru. guru ya. Ya, betul. Sementara guru itu mesti belajar walaupun sudah mengajar, kan begitu ya. Karena terus berkembang. Dan dia akan mendapat pembelajaran yang berkembang itu dari murid-muridnya Iya. yang berkemampuan khusus ini Kak Agus. Bahkan gurunya adalah murid loh. Betul. Dan itulah pembelajaran, itu yang disebut merdeka belajar. Iya, iya. Bagaimana meningkatkan passion? Passion itu rumusnya ada 4 E Kak Agus. E yang pertama adalah easy, ya easy. Jadi kalau mau ngajarin anak-anak insan berkemampuan khusus dengan cara yang gampang dulu Kak Agus. Iya. Jadi nggak mutung, Iya. nggak pundung, nggak ngambek. Karena selalu diawali dari hal-hal yang termudah dulu ya. Iya dong, Ya. kalau udah mulainya dengan yang susah, mana ada muncul minat. Iya, setuju. Easy, misalnya begini. Kak Agus bisa jadi bintang film nggak? Pertanyaan yang sulit dijawab, tapi mungkin bisa. Mungkin bisa, Mungkin bisa. tapi susah. Iya. Karena jiwanya itu adalah mendidik kan, Iya. bukan berperan di depan kamera, kan Iya, gitu. Iya, iya. Jadi easy itu penting. Kalau enggak, Kak Agus juga nggak mau lama-lama di dunia pekerjaan Iya, itu. Iya, iya. Nah pendidik mesti begitu. Bagaimana dia juga memberikan pembelajaran dengan cara yang mudah. Supaya dia itu punya waktu yang panjang untuk melakukannya berulang-ulang. Iya, iya, Begitu. betul. E yang kedua, yaitu enjoy. Hmm. Jadi bagaimana dia menikmati sekali apa yang dia kerjakan. Iya. Nah ini hubungannya sama ibadah nih Kak Agus, apapun agama kita. Apakah ibadah itu kita mikir hanya di masjid, di gereja, di wihara, di pura, di sinagog, di kelenteng? Bukan.
tempat ibadah kita adalah tempat pekerjaan kita, Kak Agus. Semua yang bisa kita lakukan. Ya, Karena misalnya saya KTP-nya kan Islam, ya, Muslim dari lahir. ya. Saya mah kalau ibadah sholat ya, saya tuh suka lupa ini udah rakaat berapa ya. Badannya sholat, otaknya kemana-mana. Iya. Itu si Pak Sofyan udah dikasih duit makan belum ya? Supirku. Masa kualitas ibadah kayak begitu, yakin saya bisa mendapatkan surga Tuhan. Ya. Maka saya tambel tuh bolong-bolong dengan melakukan pekerjaan yang saya nikmatin sekali bahwa itu ibadah saya. Karena kita tidak tahu di hari apa, ketemu dengan siapa, mendidik siapa, menyampaikan apa, itu adalah praktik baik yang Tuhan suka. Dan itu adalah menjadi catatan di buku ketika kepercayaan saya. Di hari kebangkitan dan itu yang saya terima, rapot saya. Ya. Jadi saya mesti menikmati itu pekerjaan saya. Yang ketiga adalah excellent. 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 Iya, Ya. sempurna banget. Ketika kita mengerjakan itu, kita sempurna. Ketika saya berusaha mengerjakan pekerjaan yang Kak Agus lakukan, terus ada Mbak Putri, ada Mbak Kiki, ada siapapun bilang, Nas, lu Agus banget lu. Nah, artinya Kak Agus itu udah melakukan pekerjaan dengan sempurna. Sampai itu menjadi brandingnya Kak Agus. Ya. Kadang tidak sadar itu. Iya. Iya, kadang tidak Betul. sadar. Atau kayak saya nyapu. Wah, Iya. nyapunya kayak ini banget ya. Artinya sosok tersebut udah melakukan hal yang seoptimal yang versi dia. Sehingga itu menjadi branding dia. Diingat oleh anak didik loh, itu kadang-kadang kita suka lupa. Dan ketika pulang yang diucapkan oleh anak, lalu orang tuanya bilang tuh besok pagi, Pak Agus, Amir tuh bilang begini, katanya nggak boleh, kata Pak Agus tuh harus yang begitu. Lalu saya berpikir, Itu apa udah saya branding. mengucapkan itu ya, ternyata seperti itu Iya, ya. artinya udah excellent, udah nampol di otak dia, udah nampol, udah dok begitu. Dan harusnya yang tersimpan adalah sesuatu yang benar. Benar. Nah, Nanti kadang-kadang lupa tuh kita. Nanti izin aku akan memberikan inspirasi yang ketiga yang Iya, gitu iya, ya. iya. Kemudian Yang keempat. yang keempat adalah earn. Dia menghasilkan sesuatu dari Oke. pekerjaannya dia itu. Earning something. Hasil yang didapat itu tidak melulu uang loh. Rezeki itu tidak selalu nominal Kak Agus. Iya. Kak Agus dan saya masih hidup itu rezeki. Iya. Yang lain udah meninggal waktu pandemi kemarin. Makanya ketika kita meninggal itu disebut bahwa udah digenapkan rezekinya kita sebagai manusia. Betul ya? Iya. Nafas nggak pakai alat bantu oksigen. Makanan masih selalu ada walaupun sederhana karena pekerjaan yang dia lakukan. Maka untuk menjadi pendidik yang bahagia, untuk menjadi anak insan berkemampuan khusus yang berbahagia, sehat mentalnya, walaupun tidak sempurna anggota tubuhnya, dia mesti ada 4E ini di jiwa. Kalau saja ada satu E yang somplak nggak ada, maka keganggu. Dia akan gelisah di situ. Jadi konsentrasi saja. Setiap anak itu punya keunikan yang berbeda Iya. Kak Agus. Saya sangat percaya itu Kak Syahnas. Betul Betul. sekali ya. Jadi lanjut ya. Ini saya jadi kayak. Ini bukan yang ketiga tadi kan? Tadi Kak Syahnas bilang katanya ada ilmu Bukan. yang ketiga. Belum ya? Belum loh saudara-saudara Iya. semua. Aku Sahabat jadi GBC belum. susah nggak nih ngomongnya? Enggak apa-apa. Iya. Karena beberapa catatan itu membuat saya menjadi lebih lengkap hari ini. Iya. Nah, Tapi nanti kita diskusi kalau Kak Agus punya blind Ya. spot saya ya, Ya, gitu pasti, supaya pasti. kita bisa memberikan sesuatu yang sempurna untuk yang nonton ya. Iya. Sebelum ilmu yang ketiga saya mesti mengatakan kayak begini. Kak Agus, keunikan setiap anak itu pasti berbeda.
Walaupun ibu bapaknya sama sekalipun, buat anak yang sempurna gitu ya, di mata orang sempurna, kakak adik tuh berbeda. Pasti berbeda. Ya. Itulah ilmu DNA. DNA itu adalah sedikit kebaikan ibu ditambah sedikit kebaikan bapak, ditambah sedikit kejelekan ibu, ditambah sedikit kejelekan bapak. Itu 7 turunan ke atas. Kita kan cuma tahu bapak ibu kakek nenek ya. Kadang-kadang kita nggak tahu orang tua kakek nenek kita. Iya, iya, Apalagi iya. kakek nenek kita. Makin jauh. Siapa ya? Namanya bentuknya aja Itu nggak tahu. Mbah Cangga. Iya. Nah, seperti itu. Udah lama banget tuh aku nggak denger Nggak pernah dengar kata-kata itu Udah ya. lama nggak denger cangga. Nah, jadi itu ilmu DNA. Ya. Mata, warna mata, bola mata, kulit, rambut, bahkan sampai penyakit. Ya. Jadi kalau kita memiliki buah hati yang menjadi insan berkemampuan khusus, nggak usah saling menyalahkan. Iya. Karena kita nggak bisa trace 7 turunan ke atas, termasuk penyakit degeneratif yang diturunkan. Kanker, diabetes dan segala macam, begitu ya. Jadi dengan keikhlasan kita, keridoan kita menerima anak berkemampuan khusus, kita ridho banget bahwa dia menjadi anak kita, maka akan turun ridhonya Tuhan di rumah itu. Maka akan selalu akan ada jalan. Ya. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Kita atau pendidik, karena kan di sekolah pendidik adalah pengganti orang Iya. tua ya. Orang tua kedua loh buat Betul. anak. Jangan kayak tukang kayu. Kalau tukang kayu, dia akan memahat kayu sesuai dengan apa bayangan yang ada di kepalanya. Setuju ya? Iya, iya, iya. Terus jadi apa Nas? Jadi tukang kebun dong. Tukang kebun yang cerdik, dia bisa dengan paham banget sekecil-kecilnya spesifikasi tanamannya. Dia tahu banget tanamannya itu mesti ditaruh di depan, di tengah, apa di belakang. Mesti dikasih air, ciprat-ciprat, apa diguyur banyak. Mesti dikasih intensitas matahari kenceng, apa sayup-sayup. Karena di tangan tukang kebun yang cerdik, kaktus dan lotus akan tumbuh sama indahnya. Setuju ya? Iya, 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 betul. Jadi daripada kita malu menyembunyikan anak kita yang tidak sempurna di mata orang sempurna. Lebih baik cari aja keunikannya. Asah aja di situ. Iya. Yang mesin kecerdasan. Iya, Sampai nanti di limbik kirinya tersimpan di memorinya. Dia akan cerdas banget soal itu. Itu adalah kejadian yang kita kembangkan di sini ya di YPC Jakarta. Ketika kami mendapatkan banyak anak-anak baru yang datang, maka proses pertama yang kita lakukan adalah mengakses mereka untuk tahu ini anak punya potensi apa. Nah, dari situ perkembangan yang diberikan dan yang ditampilkan oleh anak tentu tidak akan sama. Dan repotnya, nah ini repot nih Kak Syahnas, lucu ya. Jadi kadang-kadang orang tua tuh suka membanding-bandingkan perkembangan anakku dengan anak lain. Kok dia sudah bisa begitu, kok dia dapat itu gitu loh. Padahal kita kan ketika diberikan amanah dengan beberapa anak yang berbeda, tentu ada proses yang berbeda kepada masing-masing anak gitu kan. Dan itu yang membuat kita selalu juga, betul tadi Kak Syahnas bilang, edukasi yang pertama itu pada keluarga. Jadi itu Kak Syahnas ya, Iya. seru deh bener. Jadi Kak Agus dan juga semua yang nonton Iya. ya. Tapi karena di depanku ada Kak Agus, jadi Kak Agus yang jawab. Bagaimana caranya hidup kita nyaman? Iya. Jawab, bagaimana sih caranya hidup kita nyaman? Kalau buat saya melakukan apa yang harusnya saya lakukan dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Lalu saya lakukan dengan pace yang saya bisa. Saya pasti punya target. Tapi saya tidak akan memaksakan diri saya untuk sekedar mengejar target. Tapi saya lupa dengan kesenangan yang saya bisa dapatkan dari pekerjaan saya. Nggak tahu itu menurut Kak Syahnas seperti apa?
Kalau menurut saya bagaimana caranya hidup kita nyaman, nggak usah lihat kenyamanan orang lain. Ais, cakep. Ya enggak? Ya, ya. Kenapa orang tua itu membanding-bandingkan seperti yang Kak Iya. Agus sampaikan? Karena dia melihat kenyamanan keluarga lain. Betul. Apalagi di era digital 4.0. Artinya apa? Semua dipamerin Semua di bisa, sosial iya. media, bukan? Iya, betul sekali. Sosial media itu bagaikan belati dengan dua mata. Dua. Apakah ingin memberikan informasi dan menggugah inspirasi kita atau malah membuat kita jadi cemburu, kan gitu. Iya, iya, betul. Kalau memang kita level emosinya pecemburu, lebih baik gini. Kan ada yang selalu jargon nih ya Kak Agus mengatakan, kita adalah apa yang kita makan. Pikirannya adalah makanan tuh yang masuk ke mulut ya. Iya, iya. Yang masuk ke mata sama masuk ke kuping itu juga makanan. Betul, betul. Jadi kita adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar juga Kak Agus. Kalau kita tahu bahwa diri kita itu kecot, Ini saya baru dengar nih ada bahasa ini. lebih baik diet mata, diet kuping, bukan hanya diet mulut. Begitu semudah itu. Laper mata tuh biasanya tuh Dan ya. lapar mata melihat kelebihan anak berkemampuan khusus lain yang mendapatkan treatment lain dan merasa cemburu kenapa anak saya nggak dapat. Tanpa melakukan assessment Iya. terhadap buah hatinya. Itu pun terjadi. Itu terjadi Kak Agus sama orang yang lagi sakit. Iya. Saya kan juga suka ngobrol sama para dokter ya, spesialis. Tahu nggak? Gua tuh paling deg-degan kalau misalnya ya Nas, pasien ketemu pasien di ruang tunggu. Nah, Lalu komparasi obat. cerita Cerita. ya. Lah, Iya. kok walaupun sama-sama kena kanker, stadiumnya sama, tapi belum tentu terapinya kan sama. Iya. Tergantung kekuatan tubuhnya, kekuatan mentalnya, bagaimana support system keluarga dan para sahabat yang menguatkan dia. Iya. Maka terapinya beda, yang satu disinar, yang satu pakai kemo. Obatnya juga beda. Satu biasanya mungkin bisa dapat kemo infus, yang satu cukup pakai kapsul deh. Kan beda jiwanya. iya. Nah kayak begitu. Iya. Jadi akhirnya itu menjadi pemikiran saya. Oh iya ya, kalau misalnya saya udah ada perasaan iri, jengkel, cemburu, nggak nyaman. Udah ini kayaknya saya udah kebanyakan ngelihat sesuatu kelebihan dari orang lain tanpa saya introspeksi ke dalam tentang kelebihan saya dan kelebihan anak saya. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih Kak Syahnas. Stop dulu sebentar. Kita bernafas sebentar karena saya yakin seluruh peserta yang hadir ya, sahabat-sahabat YPAC yang mengikuti obrolan di Bincang Seru kali ini pastinya juga tadi banyak hal yang bisa diperoleh dan semuanya pasti juga banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, kita jeda dulu sebentar. Setelah itu kita akan kembali dengan sesi yang lebih menarik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.